Tablik akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Informasi selanjutnya, pemirsa, Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas akan mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat dari sejumlah SPBU saat Komisi 12 DPR menggelar sidak menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum? Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek, kemarin udah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengatakan saat ini belum berencana untuk melakukan sidak di SPBU lain. Menurut Bambang Patijaya, pihaknya hanya memastikan stok BBM untuk Lebaran dan puasa dalam kondisi aman. Sementara ini belum perlu, kalau memang pun dirasakan perlu kita akan sidak lagi. Tetapi yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi intinya kita pingin memasuki bulan Ramadan yang besok ya kan? Ini semua tenang, ya, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan tentang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat seperti BBM. Terjamin, kemudian pasokan tersedia. Pak, bakal ada rapat lagi nggak bersama Pertamina di Komisi? Kita akan lihat situasi seperti apa. Kalau memang dirasakan perlu akan kita undang. Tapi sementara ini kita rasakan cukup, dan mudah-mudahan situasi ini dapat berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna melindungi hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. Sejak 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi, ya, atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi, apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Dan karena kami melihat keresahan atau bahkan kemarahan masyarakat sangat meluas, kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa klaim-klaim kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk kawan-kawan dari Selios,
Maka kami memutuskan pada tanggal 26 Februari kemarin untuk membuka pos pengaduan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Ratusan peserta mengikuti lomba renang laut fin swimming 10 km. Lomba tersebut digelar di Pantai THP Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Lomba renang laut fin swimming 10 km dibuka Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Nanang Saifullah. Lomba renang kali ini untuk meningkatkan kemampuan prajurit Pasmar 2 serta menghadapi Lomba Renang Selat Sunda Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 2025 pada bulan April. Lomba renang ini diikuti 250 atlet, 240 atlet dari berbagai satuan di Pasmar 2 dan 10 atlet dari Pasmar 3 Sorong. Serda Marinir Andi Muhammad Nuriski dari Batalion Infanteri 1 Marinir meraih juara 1, juara 2 diraih Praka Marinir Anhar Eka Tohari dari Batalion Intai Amfibi 2 Marinir, dan juara 3 diraih Sertu Marinir Debi Anggrean dari Batalion 3 Marinir. Nyari dulu, buru-buru kan. 250 ditambah dari jajaran Pasmar 3 ada 10, 260. Nanti lahir bibit-bibit generasi untuk mewakili Provinsi Jawa Timur termasuk juga nasional. Sanggup? Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan ke-6 kembali digelar di Istora Papua Bangkit Jayapura, Papua. 8 tim bertarung dengan sengit demi meraih 3 poin penting sebelum libur paruh musim menjelang bulan Ramadan. Di laga pertama pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2025 pekan ke-6 di Istora Papua Bangkit Jayapura, Papua, menyuguhkan pertandingan sengit antara Sadakata FC melawan Halus FC. Sadakata yang memerlukan poin penuh untuk bersaing di papan atas bertemu dengan Halus FC yang butuh 3 poin agar terhindar dari zona degradasi. Kejar mengejar skor terjadi sepanjang laga, namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Sadakata FC yang mampu menang tipis 4-3. Pada laga kedua, tim tuan rumah Black Steel FC mengamuk saat bertemu Tiga Raja United. Bermain dengan dukungan penuh supporter, Black Steel mampu mengobrak-abrik pertahanan Tiga Raja United dengan mencetak 5 gol tanpa balas. Di pertandingan ketiga, Cosmo JNE berhadapan dengan Kuda Laut Nusantara. Pada laga ini, Cosmo JNE tampil percaya diri dan mampu mengatasi permainan lawannya. Hasilnya Cosmo JNE mampu menaklukkan Kuda Laut Nusantara dengan skor cukup telak 4-1. Di laga pamungkas, tim papan bawah Rafeli FC bertemu dengan pemuncak klasemen Fafage Buana. Rafeli FC tak mampu membendung serangan demi serangan yang dilancarkan Fafage Banua, sehingga harus menyerah dengan skor 1-3. Tim Liputan Anyus melaporkan.